Berita pertama, penyerang timnas Indonesia diminta lebih garang saat hadapi Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta lini serang timnas Indonesia bermain lebih garang saat berjumpa timnas Jepang. Hal itu agar bisa memberi kejutan dan mendapat hasil maksimal. Skuad Garuda akan melawan Jepang dalam laga pamungkas dijadwalkan Rabu 24 Januari jam setengah 7 malam. Erick berharap timnas Indonesia lebih ngotot dalam urusan menyerang untuk dapat mencetak gol ke gawang lawan. Menteri BUMN itu mengatakan para barisan penyerang timnas Indonesia harus memaksimalkan peluang sekecil apapun untuk menjadi gol. Ia meminta mereka harus kuat saat berduel dengan pemain-pemain Jepang. Tinggal bagaimana para penyerang berani pasang badan, berani tembak. Kesemuanya harus berani adu badan. Jangan sedikit-sedikit jatuh, kata Erick Thohir. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup D dengan 3 poin. Sementara itu, Jepang bercokol di posisi kedua dengan poin sama. Indonesia baru mengemas 2 gol dari 2 laga yang berlangsung. Sementara itu, The Samurai Blue sudah mengoleksi 5 gol. Gawang yang dijaga Shun Suzuki juga tak bagus-bagus amat, lantaran kemasukan 4 gol. Berita kedua, Erick Thohir kagumi performa Marcelino Ferdinand bareng timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kagumi performa Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Sang pemain terlihat sudah kembali ke penampilan terbaik usai pulih dari cedera. Marcelino selalu menjadi pilihan utama pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam 2 laga di Piala Asia tahun 2023. Pemain KMSK DNC itu tercatat sudah mencetak 1 gol dari 2 laga. Erick mengatakan, penampilan Marcelino cukup luar biasa sejauh ini bersama para pemain yang lain. Menurutnya, pemain berusia 19 tahun itu selalu berupaya memberikan warna dalam penampilan timnas Indonesia. Luar biasa penampilan Marcelino, kata Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan memilih Marcelino sebagai pemain terbaik dalam 2 laga timnas Indonesia. Namun, hal itu bukan berarti pemain lainnya tidak menampilkan performa yang maksimal. Lebih lanjut, Erick berharap Marcelino terus berkarir di kompetisi Eropa agar kualitasnya makin meningkat. Usia sang pemain yang masih muda tentu membuka peluang makin bersinar karir sepak bolanya. Berita ketiga, Rizky Ridho pastikan timnas Indonesia tak terbuai kemenangan atas Vietnam. Rizky Ridho memastikan timnas Indonesia tak terbuai dengan kemenangan 1-0 atas timnas Vietnam di laga kedua grup di Piala Asia. Sebab, perjuangan akan berlanjut saat menghadapi timnas Jepang di matchday terakhir. Seperti diketahui, laga timnas Vietnam vs timnas Indonesia itu digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa. Skuad Garuda menang berkat gol tunggal Esnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42. Rizky Ridho mengatakan senang timnya dapat meraih kemenangan atas The Golden Stars. Hasil itu menjadi modal untuk melawan Jepang dalam laga nanti. Alhamdulillah kami semua bisa mengamankan 3 poin penting ini, kata Rizky Ridho. Pemain berposisi bek itu mengatakan timnya harus segera berbenah diri untuk melawan Jepang. Rizky Ridho mengatakan timnya dalam setiap laga akan berusaha memberikan performa maksimal. Hal itu untuk menjaga timnas Indonesia dapat lolos ke babak 16 besar pesta sepak bola Asia tersebut. Berita keempat, masyarakat Malaysia puji gaya permainan timnas Indonesia di Piala Asia, sudah level Asia. Masyarakat Malaysia memuji gaya permainan tim update ranking FIFA timnas Indonesia setelah menang atas Vietnam di Piala Asia, langsung naik 5 posisi. Terbaru ranking FIFA timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Vietnam akan diulas di video ini. Gol kemenangan timnas Indonesia diciptakan Esnawi Mangkualam via titik putih pada menit 42. Berkat kemenangan ini,
Timnas Indonesia naik ke posisi 3 grup D Piala Asia dengan koleksi 3 angka. Raihan 3 angka milik Timnas Indonesia terpaut 3 poin dari Irak di puncak klasemen grup D. Sementara dengan Jepang di posisi 2 grup D, perolehan angka Timnas Indonesia sama persis. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol dari Timnas Indonesia. Selain naik posisi di klasemen grup D, Timnas Indonesia juga mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Tak tanggung-tanggung berkat kemenangan atas Vietnam yang menempati peringkat 94 dunia. Timnas Indonesia langsung naik 5 posisi. Menurut perhitungan laman Football Ranking, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 23,26 poin. Alhasil, perolehan poin itu membawa Timnas Indonesia naik 5 posisi dari peringkat 147 ke 142 dunia.